Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Tetap semangat walaupun kita menghadapi masa pandemi COVID-19. Nah, sebelum belajar, yuk kita berolahraga dulu ya. Ikuti nih gerakannya ya. Semangat ya, ayo kita mulai. Angkatlah lenganmu, tuaga. Turunkan lenganmu, tuaga. Rentangkan tanganmu, tol, tol, tol. Kepala ke kanan kiri. Letakkan ke lutut, putar-putarin. Pelan-pelan diputar-putar. Letakkan tanganmu ke atas pinggang. Pushing, pushing, 7 keliling. Angkat tangan di pinggang, cuk, cuk, cuk. Kedua tangan genggam di depan. Tendangkan kakimu, syuk, syuk, syuk. Lompat tinggi ke langit, syuk. Om Swastiastu. Bagaimana anak-anak? Apakah semuanya sudah sehat? Ya, Bapak harapkan semuanya sehat setelah kita berolahraga senam pagi ya. Nah, hari ini mari kita lanjutkan pembelajaran kita tentang agama Hindu dan budi pekerti. Materinya adalah tentang Pancasrada. Simak baik-baik ya anak-anak. Ajaran Pancasrada sebagai penguat keyakinan. Pancasrada secara etimologis berasal dari kata panca dan serada. Panca berarti 5 dan serada berarti kepercayaan atau keyakinan. Jadi, Pancasrada artinya 5 keyakinan atau kepercayaan yang harus dimiliki oleh setiap umat Hindu. Sebagai umat Hindu, kita hendaknya mengamalkan dan menjalankan ajaran Pancasrada dalam kehidupan sehari-hari sebagai penguat keyakinan. Adapun kelima keyakinan yang harus dimiliki oleh setiap umat Hindu yaitu 1. Widi Tattwa atau Widi Srada, yaitu keyakinan terhadap adanya Sang Hyang Widi dengan berbagai manifestasinya. 2. Atma Tattwa atau Atma Srada, yaitu keyakinan terhadap adanya Atma yang menghidupi semua makhluk. 3. Karma Pala Tattwa atau Karma Pala Srada, yaitu keyakinan terhadap kebenaran adanya hukum sebab akibat atau hasil dari perbuatan. 4. Punarbawa Tattwa atau Punarbawa Srada, yaitu keyakinan terhadap adanya kelahiran kembali. 5. Moksa Tattwa atau Moksa Srada, yaitu keyakinan terhadap kebebasan yang tertinggi, yakni bersatunya Atma dengan Brahman. Keyakinan yang sangat mendasar yang dipegang teguh oleh umat Hindu itu dijelaskan di dalam Rigveda Mandala 10 Sukta 151.1. Dijelaskan bahwa api pengorbanan atau persembahan dinyalakan dengan keyakinan yang mantap melalui serada. Persembahan diaturkan dengan keyakinan yang mantap melalui serada yang memiliki nilai tertinggi dalam kemakmuran. Nah, dengan demikian bahwasannya keyakinan itu sangatlah penting agar hidup kita makmur, sejahtera, dan bahagia lahir dan batin. Keyakinan akan keberadaan Sang Hyang Widi atau Widi Tattwa. Keyakinan terhadap Sang Hyang Widi dalam ajaran Pancasrada disebut Widi Tattwa atau Widi Srada. Kata Widi berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya takdir, sang takdir, pencipta, Tuhan, ketuhanan dan perintah.
Tattva artinya kebenaran, hakikat, kenyataan, filsafat, dan sifat kodrati. Jadi, Widi Tattva adalah filsafat ketuhanan yang mempelajari secara mendalam tentang Tuhan yang Maha Esa. Weda mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah Esa atau tunggal. Namun, ia meliputi segalanya dan memiliki banyak nama. Ia berada pada segala yang ada di dunia ini. Di dalam kitab suci Rigveda Mandala 1 Sukta 164.46 disebutkan, Ekam sad wiprah bahuda wadan tiagenim iaman mataris wanam ahuh, yang artinya satu itu Tuhan. Orang bijaksana menyebut dengan banyak nama seperti Agni, Iyama, Mataris Suwan. Sang Hyang Widi adalah beliau yang maha kuasa sebagai pencipta, pemelihara, dan pemeralina segala yang ada di alam semesta ini. Sang Hyang Widi adalah asal mula dan kembalinya segala yang ada di alam semesta ini. Maka ia disebut Sang Hyang Sangkan Paraning Dumadi. Dalam salah satu sloka kitab Bhagavad Gita, sloka 7 bait 6 disebutkan, Eta dionini bhutani sarwanisti upadaraya aham kretsnasya jagatah prabawah pralayas tata, yang artinya, ketahuilah bahwa semua makhluk ini asal kelahirannya di dalam alamku ini. Aku adalah asal mula dari dunia ini dan juga kehancurannya atau pralaya. Nah, karena kemahakuasaannya beliau, maka beliau bisa berada di mana-mana sebagai pelindung yang agung dari semua ciptaannya. Meyakini keberadaan Sang Hyang Widi melalui Tri Pramana, maka seseorang dapat meyakini keberadaan Sang Hyang Widi secara lebih mendalam melalui ajaran Tri Pramana, yaitu 1. Agama atau Sabda Pramana, 2. Anumana Pramana, 3. Pratyaksa Pramana. Dengan agama atau Sabda Pramana, seseorang dapat meyakini adanya Sang Hyang Widi melalui kesaksian yang disampaikan dalam kitab suci Weda. Selanjutnya, seseorang dapat meyakini adanya Tuhan dengan Anumana Pramana melalui suatu analisa yang logis dan sistematis terhadap segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Kemudian, meyakini keberadaan Sang Hyang Widi melalui Pratyaksa Pramana, yaitu seseorang akan dapat meyakini adanya Tuhan dengan merasakan dan mengalaminya secara langsung. Keyakinan akan Atma atau Atma Tattva. Kata Atma berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti jiwa atau roh. Atma adalah percikan-percikan kecil dari Parama Atma atau Sang Hyang Widi yang berada dalam tubuh makhluk. Atma tidak akan mati walaupun manusia telah mati, karena Atma pada hakikatnya adalah sempurna. Adapun sifat-sifat Atma sesuai yang disebutkan dalam kitab Bhagavad Gita adalah Acodhya, artinya tak terlukai oleh senjata. Adahya, artinya tak terbakar oleh api. Akledhya,
artinya tak terkeringkan oleh angin. Achesia artinya tak terbasahkan oleh air. Nitya artinya abadi. Sarwagadah artinya di mana-mana ada. Setanu artinya tak berpindah-pindah. Acala artinya tak bergerak. Sanatana artinya selalu sama. Awyakta artinya tak dilahirkan. Acintya artinya tak terpikirkan. Dan awikara artinya tak berubah, sempurna, tidak laki-laki ataupun tidak perempuan. Keyakinan akan karma pala. Karma pala berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri atas kata karma yang artinya perbuatan dan pala yang artinya buah atau hasil. Jadi karma pala artinya hasil dari perbuatan seseorang. Manusia hidup selalu berbuat karena berbuat atau bekerja adalah kodrat manusia didorong oleh kekuatan alam. Di dalam hukum karma pala itu ada 3 macam. 1. Sancita karma pala adalah hasil perbuatan kita dalam kehidupan terdahulu, belum habis dinikmati dan merupakan benih yang menentukan kehidupan kita yang sekarang. 2. Prarabdha karma pala adalah akibat dari perbuatan kita sekarang dan langsung dinikmati tanpa ada sisanya. 3. Kriyamana karma pala adalah hasil perbuatan yang tidak sempat dinikmati pada saat berbuat, sehingga harus diterima pada kehidupan berikutnya. Di dalam kitab suci Sarasamuscaya, Sloka 4 disebutkan, apaan ikang dadi wang, utama juga ya, nimitaning mangkanu, wenang ya tumulung awak ni saking sangsara, maka sadananing subuh karmu, hinganing kotamaning dadi wang ike, yang artinya sebab menjadi manusia sungguh utama juga. Karena itu ia dapat menolong dirinya dari keadaan sengsara dengan jalan karma yang baik. Demikian keistimewaan menjadi manusia. Keyakinan akan punarbawa. Punarbawa berasal dari kata punar dan bawa. Punar yang artinya kembali dan bawa artinya menjelma atau lahir. Dapat disimpulkan bahwa punarbawa adalah kelahiran yang berulang-ulang dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain. Nah, secara rasio sangat sulit dibuktikan punarbawa itu karena berada di luar batas pemikiran kita. Oleh karena itu, ajaran punarbawa harus diyakini dengan keimanan. Untuk dapat meyakini punarbawa yang sesungguhnya merupakan pergantian badan yang lama ke badan yang baru bagi atma yang dialaminya dari kehidupan yang lain, maka kitab Sloka Bhagavad Gita Sloka 2 bait 22 dijelaskan, wa samsi cirnani yata wihaya nawani granati naro parani tata sariradi wihaya cirnani anyani samiyati nawani dehi, yang artinya sebagaimana seseorang melemparkan bajunya yang sudah robek dan memakai baju yang baru lainnya, demikian juga keadaan jiwa sejati. Jiwa atma membuang badan yang telah hancur dan mengambil yang lainnya. Keyakinan akan moksa. Moksa merupakan tujuan terakhir yang ingin dicapai oleh umat Hindu. Moksa adalah bersatunya atma dengan Brahman atau Tuhan.
Di dalam kitab suci disebutkan moksartam jaga dita yaca iti dharma, yang artinya tujuan dari agama atau dharma adalah untuk mencapai moksa atau moksartam dan kesejahteraan umat manusia atau jagadita. Di dalam agama Hindu disebutkan ada 4 cara untuk mencapai kesatuan dengan Sang Hyang Widi yang disebut dengan catur marga atau catur yoga, yaitu Bhakti Marga. Bhakti Marga adalah sebuah jalan untuk menghubungkan diri dengan Tuhan beserta manifestasinya dengan cara sujud bakti, menyucikan pikiran, mengagungkan kebesarannya, dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Selanjutnya adalah karma marga. Karma marga yaitu cara atau jalan untuk mencapai persatuan dengan Tuhan dengan jalan ditekankan pada pengabdian yang berwujud kerja tanpa pamrih untuk kepentingan diri sendiri. Cenana marga yaitu sebuah cara atau jalan untuk mencapai persatuan dengan Tuhan berdasarkan atas pengetahuan atau kebijaksanaan, terutama mengenai kebenaran dan pembebasan diri dari ikatan-ikatan keduniawian. Yang keempat yaitu Raja Marga, yaitu cara atau jalan untuk mencapai persatuan dengan Tuhan dengan cara pengendalian pikiran dan konsentrasi melalui latihan-latihan yang teratur dan berkelanjutan. Demikianlah 4 jalan untuk mencapai persatuan dengan Tuhan atau mencapai moksa. Bagaimana anak-anak? Apakah sekarang kalian sudah mengerti atau sudah paham apa yang Bapak jelaskan? Nah, semoga anak-anak bisa memahaminya ya. Nah, Bapak harapkan anak-anak bisa mempedomani apa yang telah Bapak jelaskan tentang materi Pancasrada. Nah, sekarang Bapak berpesan kepada anak-anak, rajin-rajinlah belajar, jaga kesehatan, dan selalu berolahraga. Nah, demikian yang dapat Bapak sampaikan, dan Bapak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.